Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaini Mun'im dari kelas 4C, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singaperbangsa Karawang. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang sikap bahasa dan pemilihan bahasa. Sebelumnya saya selaku moderator sekaligus perwakilan dari kelompok 9 akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Muhammad Zaini Mun'im dengan NPM 2210631080069 dan Astri Yuniati Saroinsong 24106319900003. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Sikap bahasa. Pada umumnya, sikap merupakan suatu fenomena psikologis yang umumnya terwujud melalui perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Sementara itu, sikap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI merupakan perbuatan, perilaku, atau gerak-gerik yang berdasarkan pendirian keyakinan dari pandangan hidup seseorang. Lambert, pada tahun 1967, halaman 91102, menyatakan bahwa sikap itu terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Komponen kognitif berhubungan dengan pengetahuan dan gagasan yang digunakan dalam proses berpikir. Komponen afektif menyangkut masalah penilaian suka atau tidak suka terhadap sesuatu. Komponen konatif menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir. Melalui komponen inilah orang biasanya mencoba menduga bagaimana sikap seseorang terhadap keadaan yang dihadapinya. Dengan demikian, sikap bahasa adalah fenomena psikologis atau pandangan seseorang terhadap suatu bahasa. Terdapat 3 ciri sikap bahasa yang dirumuskan oleh Garvin dan Mathiot serta telah menunjukkan kenyataan terhadap bahasa Indonesia dewasa ini. Ketiga ciri tersebut adalah kesetiaan bahasa, kebanggaan bahasa, dan kesadaran adanya norma bahasa. Selanjutnya adalah pemilihan bahasa. Pemilihan bahasa menurut Fasold, pada tahun 1984, halaman 180, adalah memilih sebuah bahasa secara keseluruhan dalam suatu komunikasi. Dalam masyarakat duilingual atau multilingual, masyarakat harus memilih bahasa mana yang harus digunakan. Ada 3 jenis pilihan yang dapat digunakan. Pertama, alih kode, yaitu menggunakan suatu bahasa pada suatu keperluan dan bahasa lain pada keperluan yang lain. Kedua, campur kode, yaitu menggunakan bahasa tertentu dengan dicampuri sebagian dari bahasa lain. Dan yang ketiga adalah dengan memilih variasi bahasa yang sama. Pemilihan bahasa menurut Fasold dapat dilakukan berdasarkan 3 pendekatan disiplin ilmu, antara lain. Pendekatan sosiologi yang melihat adanya konteks institusional tertentu yang disebut domain atau analisis ranah, yang dipandang sebagai faktor-faktor seperti lokasi, topik, dan partisipan, di mana satu variasi bahasa cenderung lebih tepat untuk digunakan daripada variasi yang lain. Pendekatan psikologi sosial yang tidak meneliti struktur sosial, seperti domain-domain, melainkan meneliti proses psikologi manusia seperti motivasi dalam pemilihan suatu bahasa atau ragam dari suatu bahasa untuk digunakan pada keadaan tertentu. Pendekatan antropologi, dari pandangan antropologi, pilihan bahasa dengan perilaku yang mengungkapkan nilai-nilai sosial budaya yang tertarik dengan bagaimana seorang penutur berhubungan dengan struktur masyarakat. Pembahasan berikutnya adalah perspektif sosiolinguistik tentang pemilihan bahasa. Sosiolinguistik melihat fenomena pemilihan bahasa sebagai fakta sosial dan menempatkannya dalam sistem lambang atau kode, sistem tingkah laku budaya, serta sistem pragmatik. Dengan demikian, kajian sosiolinguistik menyikapi fenomena pemilihan bahasa sebagai wacana dalam peristiwa komunikasi dan sekaligus menunjukkan identitas sosial dan budaya peserta tutur. Studi pemilihan bahasa dalam masyarakat dwibahasa atau multibahasa lebih mengutamakan aspek tutur atau speech daripada aspek bahasa atau language. Himes mengemukakan 17 komponen peristiwa tutur dalam Components of Speech Event yang bersifat universal. Ke-17 komponen itu oleh Himes diklasifikasikan lagi menjadi 8 komponen yang diakronimkan dengan speaking. Faktor penentu pemilihan bahasa. Ervin Tripp, dalam Groshong pada tahun 1982, halaman 125, mengidentifikasikan 4 faktor utama yang menyebabkan pemilihan bahasa, yaitu 1. Latar dan situasi, waktu dan tempat. 2. Partisipan dalam interaksi.
3. Topik percakapan. 4. Fungsi interaksi. Kesimpulan. Sikap bahasa adalah fenomena psikologis atau pandangan seseorang terhadap suatu bahasa. Ciri sikap bahasa yang dirumuskan oleh Garvin dan Mathiot, yaitu kesetiaan bahasa, kebanggaan bahasa, dan kesadaran adanya norma bahasa. Pemilihan bahasa adalah memilih sebuah bahasa secara keseluruhan dalam suatu komunikasi dengan 3 jenis pilihan yang dapat dilakukan, yaitu dengan alih kode, campur kode, dan memilih satu variasi bahasa yang sama. Kajian sosiolinguistik menyikapi fenomena pemilihan bahasa sebagai wacana dalam peristiwa komunikasi dan sekaligus menunjukkan identitas sosial dan budaya peserta tutur. Studi pemilihan bahasa dalam masyarakat dwibahasa atau multibahasa lebih mengutamakan aspek tutur atau speech daripada aspek bahasa atau language. Faktor-faktor penentu pemilihan bahasa adalah latar dan situasi, partisipan dalam interaksi, topik percakapan, serta fungsi interaksi.